kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan kembali renungan dalam PHD Inam untuk minggu ini, tulis dalam kitab Matius pasal yang ke-14, Matius 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius 14 ayat 1 sampai yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya ketika keburukan kita atau dosa-dosa kita telah diketahui oleh orang lain, biasanya kita akan menjadi menutup diri. Biasanya kita akan mulai membatasi ruang atau gerak langkah kita dengan mengurangi aktivitas, dengan lebih banyak mengurung diri di rumah, berdiam diri, karena kita takut, juga disertai rasa malu. Jangan sampai orang banyak kembali mengungkit tentang dosa-dosa kita, menyinggung-nyinggung kembali tentang segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Atau bisa kita ibaratkan seperti seorang residivis, seorang yang pernah keluar dari penjara. Pada umumnya orang tersebut akan membatasi kehidupannya, mulai membatasi ruang geraknya, akan lebih banyak mengurung diri, akan lebih banyak berdiam diri, karena apa yang ada di pikirannya pasti ketika dia datang kembali, pasti ketika dia muncul kembali di keramaian, orang-orang akan
mulai mengata-ngatai dia. Oh, ini si pencuri itu. Oh, ini si penjahat itu. Oh, ini ternyata yang membunuh itu. Pikiran kita akan mulai, ya bisa kita katakan, lari kemana-mana memikirkan yang tidak baik, memikirkan yang buruk-buruk tentang kelakuan, tentang asumsi orang-orang terhadap kita. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang kemudian menutup diri, membatasi kehidupannya, membatasi ruang geraknya untuk menjaga supaya rahasianya, untuk menjaga supaya masa lalunya jangan lagi diungkit-ungkit ataupun disinggung-singgung kembali. Karena ini akan menjadi beban, karena ini akan bisa kembali membangkitkan amarah ataupun emosi kita. Saudara-saudara, perikop hari ini berbicara tentang seorang Herodes yang pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Herodes pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis karena dia telah mengambil istri dari saudaranya Filipus, yaitu Herodias. Dia pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis, dan ini sangat-sangat fatal, ini sangat-sangat membebani Herodes, sehingga tanpa ampun dia memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis. Sekilas kita melihat bahwa satu sisi ada rasa geram, ada rasa amarah dalam diri Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Tapi satu sisi lagi, Herodes sebenarnya mengagumi Yohanes Pembaptis dengan segala pengajarannya, dengan segala kebenaran-kebenaran yang dia ungkapkan. Herodes menganggap Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi yang benar, seorang nabi yang menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Yohanes hanya dipenjarakan saja sebagai hukuman untuk mengekang, untuk menutup atau menghilangkan jejak teguran yang pernah dia sampaikan terhadap Herodes. Herodes hanya memenjarakan, tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Tapi ternyata tidak berhenti hanya di situ saja. Ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus mulai memberikan pengajaran-pengajaran, mujizat-mujizat, orang-orang semakin mengenal, orang-orang semakin sering menyebut nama Yesus. Ini seperti sebuah timing kembali bagi Herodes. Ketika orang-orang menyebut bahwa ini adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali, ketika orang-orang mengeluh-elukan nama itu, ini adalah Nabi Elia yang menyatakan kebenaran, yang selalu menyatakan kesalahan orang-orang, dosa-dosa orang-orang, apalagi menyerukan supaya orang-orang bertobat. Seperti Herodes diingatkan kembali kepada sosok Yohanes Pembaptis. Dan bukan hanya itu, muncul kembali dalam benaknya, muncul kembali dalam pikirannya kejadian yang dulu pernah terjadi. Ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes, dia menjadi seperti dibayang-bayangi ketakutan itu. Dia seperti dikejar-kejar rasa takutnya itu. Jangan sampai kejadian kedua kalinya terjadi. Jangan sampai kejadian dia ditegur lagi, dia diingatkan lagi, orang-orang mengetahui lagi apa kebusukan, apa dari dosa yang pernah dia lakukan.
semakin bertambahlah rasa geram di hatinya, semakin bertambahlah amarah di dalam hatinya. Jangan sampai terulang kembali. Aku diingatkan, aku ditegur di hadapan rakyatku yang mempermalukan aku, yang mengungkap kebusukan dan kebobrokan pribadiku. Situasi hati Herodes mulai tidak nyaman, situasi Herodes mulai tidak stabil. Dia seperti dibayang-bayangi, dihantui kembali ketakutan itu. Bahkan amarahnya juga sudah naik, sudah bertambah. Ketika orang-orang menyebut-nyebut nama Yesus, ini adalah Yohanes yang dibangkitkan. Apalagi mengatakan, yang selalu menyatakan kebenaran bagi setiap orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hingga pada tiba waktunya ketika Herodes berulang tahun, dia seperti termakan ucapannya sendiri, dia seperti termakan sumpahnya sendiri. Apakah karena rasa cintanya? Apakah karena rasa sayangnya kepada putrinya? Dia bersumpah akan memenuhi segala permintaan dari putri Herodias itu. Nah, disinilah kita menemukan kembali kejadian yang unik, kejadian yang menarik. Tanpa diduga, tanpa disangka, ternyata putri Herodias dengan hasutan dari Herodias ibunya, ternyata putri Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis diletakkan di atas talam yang menjadi hadiah atau imbalan atas permintaan, atas kegembiraan yang dia berikan bagi Herodes. Disinilah kemudian muncul kembali, terungkap kembali, terngiang kembali dalam pikiran. Tadinya Yohanes Pembaptis tidak lagi pernah hadir dalam pikirannya. Di sini muncul kembali, di sini dimunculkan kembali, dibarengi dengan amarah, dibarengi dengan luapan-luapan, terngiang kembali apa yang pernah diperbuat oleh Yohanes Pembaptis. Tapi karena dia sudah bersumpah, tapi karena dia sudah berjanji akan memenuhi segala permintaannya, bahkan kalau dia meminta setengah dari kerajaannya pun dia bersumpah akan memberikannya. Kemudian Herodes memerintahkan para penjaga untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis di dalam penjara dan meletakkannya di atas talam untuk diberikan kepada putri Herodias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis dengan pemenggalan kepalanya yang dilakukan oleh Herodes, apa yang mau kita petik, apa yang mau kita ambil menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita saat ini. Yang pertama, mari kita lihat kembali. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Setiap orang kalau mau berbicara jujur, pasti pernah melakukan yang namanya dosa-dosa di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita mau diajar kembali bahwa ada banyak cara Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita, dengan cara menegur kita, dengan cara mengingatkan kita, apalagi untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Satu hal yang harus kita pegang dalam kisah ini adalah, sekalipun kita pernah ditegur, maka jangan jadikan itu seperti sebuah dendam,
seperti sebuah amarah, seolah-olah ketika ada orang yang menegur kita, ini mau mempermalukan kita, ini mau membuat hidup kita terhina, ini mau membuat hidup kita membuka segala kebobrokan kita. Kita tahu itulah risiko ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Sepandai-pandainya pun kita menyembunyikan, pasti akan kelihatan, pasti akan ketahuan. Tapi sekalipun itu telah ketahuan, ada orang yang mengingatkan kita, menegur kita, maka mari kita jadikan itu sebagai sebuah pelajaran hidup dengan catatan. Mari berbenah kembali, mari berubahlah dengan segala kebaikan-kebaikan. Allah mau memakai banyak cara untuk menegur, untuk mengingatkan setiap orang, dan pasti tujuan dari teguran itu, tujuan dari peringatan itu bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk mau mengajak kita untuk berubah, untuk berbenah supaya kita lebih baik lagi di dalam hidup kita ini. Memang risiko yang akan kita hadapi adalah kita akan selalu terbayang-bayang rasa malu, akan terngiang selalu di dalam pikiran kita tentang perkataan orang-orang. Tapi ingat, ketika sebuah kesalahan kecil bisa merusak segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, maka mungkin seperti itu juga ketika dibalikkan kembali. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup kita ini akan menutupi segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kasih akan menutupi banyak dosa. Kasih akan menutupi banyak dosa. Itu sebabnya yang pertama tadi, mari kita pakai teguran itu sebagai sebuah cara Allah untuk mengangkat hidup kita menjadi lebih baik, untuk mengubah kehidupan kita lebih baik, untuk hidup kembali sesuai dengan kehendak Allah, menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi apa yang diinginkan oleh orang-orang di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mau belajar jangan terlalu banyak menyimpan-nyimpan di dalam hati, apalagi dengan dibarengi dengan amarah, dibarengi dengan dendam, dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, dengan pikiran-pikiran yang tidak benar, karena itu akan merusak hidupmu sendiri, karena itu akan menghancurkan kehidupanmu sendiri. Banyak kita sering diperhadapkan dengan keadaan yang demikian. Suasana hati ditambah lagi dengan ada orang-orang yang tanpa pernah dia sadar, dia tidak sengaja menegur kita. Ini seperti sebuah bom yang langsung meledak, yang langsung menimbulkan amarah, yang langsung seperti mengacau-balaukan kehidupan kita, merusak pikiran kita, merusak mood kita. Padahal dia tidak sengaja, padahal dia menyatakan yang benar, padahal dia menyatakan yang baik. Maka di sini kita diajak kembali, jangan lagi pernah simpan, jangan lagi pernah tanamkan kehidupan suasana-suasana hati yang tidak baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang menyakitkan ketika orang-orang akhirnya mengetahui yang menjadi dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tapi apapun ceritanya, itulah resiko dari apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Seperti ada perkataan yang mengatakan, jangan main api kalau tidak ingin terbakar. Itu menjadi resiko. Itu adalah hal yang harus kita terima ketika kita mencoba melakukan yang tidak baik.
Sebagaimanapun kita menyembunyikannya, pasti akan selalu ketahui. Maka lebih baiklah sebelum mengatakan, dipikirkan dahulu. Sebelum melakukan, dipikirkan dengan baik-baik. Jangan sampai itu yang akan merusak kehidupan kita, menjadi bumerang kembali bagi kita. Yang terakhir, kita mau melihat saudara-saudara dalam PHD ilahi, seperti Herodias, orang ibu yang menghasut putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Ini adalah contoh yang tidak baik. Ini adalah contoh yang tidak benar. Karakter seorang ibu adalah menjadi penopang, menjadi pengajar, menjadi penasihat yang ajaib, pendoa yang benar bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, juga haruslah memberikan pengajaran yang baik bagi anak-anaknya. Herodias memberikan contoh yang tidak baik. Maka dari sini kita harus belajar. Jadi seorang ibu tidaklah mudah. Jadi seorang ibu haruslah memahami, mengetahui banyak hal, dan haruslah berhikmat di dalam menjalani. Karena ibu atau istri itu adalah jadi penentu, penopang kehidupan di dalam rumah tangga itu, masa depan keluarga itu, masa depan anak-anak itu, pembangunan iman, pembangunan karakteristiknya itu banyak dipengaruhi oleh ibu di dalam sebuah keluarga. Maka dari perikop hari ini kita diajar kembali untuk membangun, menata hati ini kembali, hidup ini. Kalau tidak ingin terbakar sendiri akan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan kita, maka janganlah pernah bermain-main dengan api. Karena sepandai-pandainya pun kita menyembunyikan, maka itu pasti akan selalu terungkap. Dan jika Tuhan sedang menegur kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, maka terimalah itu dengan sukacita, karena ketika kita menerimanya dan mau mengubah kehidupan kita, maka disitulah kita akan semakin terberkati, maka disitulah kita akan semakin disempurnakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bangun kembali keluarga yang benar-benar hidup di dalam kehendak Allah, keluarga yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.